Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada zaman dahulu ada seorang cendekiawan, tapi seorang yang lucu juga dan agak konyol, yang bernama Nasruddin. Dia hidup semasa dengan Sultan Harun al-Rasyid dan menjadi sahabat Sultan. Tapi hubungan kedua orang ini problematis, ya. Kadangkala akrab, berteman karib, kadangkala juga Sultan harus menjalankan fungsinya sebagai Sultan yang menetapkan hukuman. Suatu ketika, beberapa kali Sultan menetapkan hukuman kepada Nasruddin, tapi beberapa kali pula Nasruddin dengan kelihayanya bisa melepaskan diri dari jerat hukum. Nah, pada kesempatan ini Nasruddin melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan Sultan cukup murka. Akhirnya Sultan Harun al-Rasyid ini menetapkan hukuman yang berat untuk Nasruddin. Sultan Harun berkata, "Nasruddin, karena kamu sudah melakukan pelanggaran yang cukup berat, maka kamu akan saya beri hukuman mati." Nah, Nasruddin yang diberi ancaman seperti ini ternyata menjawab dengan santai, "Waduh, padahal baru saja saya tadi malam itu hendak mengajari kudanya Sultan untuk bernyanyi." Sultan penasaran dan kaget itu. "Wah, yang benar kamu, masa bisa bernyanyi?" "Kalau iya, betul Sultan. Tapi ya tentu tidak bisa hanya dalam satu malam. Saya perlu beberapa waktu khusus untuk mengajari kuda Sultan ini bernyanyi." Akhirnya Sultan Harun pun merasa tertarik karena dia sangat menyintai kudanya, ya. Akhirnya, "Oke, kamu saya beri waktu 12 bulan. Kalau betul-betul kudaku bisa bernyanyi, kamu akan aku bebaskan dari hukuman. Tapi jika tidak, kamu langsung akan aku penggal." Nah, kemudian setelah diberi kesempatan, Nasruddin pun keluar dari istana dan dia bersiul-siul ceria, riang gembira karena terbebas dari satu masalah besar, gitu ya, akan dieksekusi mati. Nah, salah satu sahabat Nasruddin yang kebetulan hadir pada persidangan itu merasa penasaran. Dia mengikuti Nasruddin, kemudian dia mencegat di tengah jalan. "Hei Nasruddin, ada apa? Kamu kok bisa mengajari kuda? Baru tahu saya kalau ada orang bisa mengajari. Apa mungkin orang bisa mengajari kuda bernyanyi?" Nah, Nasruddin menjawab dengan santai, "Ya, kamu benar, memang tidak ada orang yang bisa mengajari kuda bernyanyi. Wong kuda kok bisa bernyanyi? Ya, tidak mungkin itu." "Loh, barusan kamu mengatakan kepada raja bisa ngajari kuda bernyanyi." "Nah, itu kan hanya saya ngakali si raja aja agar saya diberi sepeling waktu. Lumayan dapat 12 bulan. Kalau seandainya raja nanti pergi perang, kemudian dalam 6 bulan ke depan raja meninggal karena peperangan, kan bisa jadi saya nggak jadi dihukum. Atau mungkin 9 bulan ke depan saya sendiri yang mati, kan juga tidak ada masalah. Emang gua pikirin," kata si Nasruddin sambil pergi meninggalkan sahabatnya itu. Para pemirsa, cerita ini hampir sama dengan cerita hari kemarin tentang Vita Soka, sama-sama diberi hukuman mati, ya. Tapi ada perbedaan. Vita Soka merasa depresi, stres, ya, pucat dan kurus kering selama menunggu waktu eksekusi, sedangkan Nasruddin tetap ceria, tetap santai, ya, bahagia. Nah, ini yang membedakan adalah kualitas spiritualnya. Nasruddin karena sebagai seorang yang tekun beragama, dia sudah membiasakan diri dengan disiplin-disiplin moral. Dia membiasakan diri dengan latihan sabar, menerima ketetapan-ketetapan takdir. Kemudian dia meningkatkan kualitas spiritualnya menjadi kepasrahan kepada Allah, atau dikenal dengan dalam agama dengan istilah tawakal. Kemudian ia juga sampai kepada makom ridho, yakni menerima ketentuan Allah tapi dengan tersenyum. Seperti seorang yang dijiwit, cupit oleh sang kekasih, meskipun sakit, dia tersenyum, senang, bahagia. Itulah ridho. Kemudian juga meningkat kepada mahabbah, menjadi pecinta Tuhan, sehingga dia sering disebut dengan
sebutan wali atau kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 62, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun." Sesungguhnya para wali atau kekasih-kekasih Tuhan, mereka tidak pernah merasa takut atau cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa depan, dan juga tidak pernah bersedih hati terhadap apa yang sudah terjadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang teguh imannya dan juga orang-orang yang menetapi ketakwaannya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka kegembiraan di dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Para pemirsa, di dalam sebuah buku Power versus Force, di situ disebutkan bahwasanya emosi manusia ini sudah bisa diukur secara kuantitatif. Berbagai macam emosi kita diukur, muncul skala antara 0 sampai dengan 1000. Seorang yang mengalami depresi itu powernya sangat rendah, yaitu 20. Makanya biasanya orang yang stres itu seperti orang yang loyo, tidak bisa apa-apa, lemes, ya, tidak punya harapan. Itu karena powernya sangat rendah. Kemudian orang yang mengalami perasaan-perasaan takut terhadap masa depan, cemas, khawatir, dan juga merasa sedih hati terhadap apa yang sudah terjadi, atau jika teringat dengan hal-hal yang menyakitkan, dia merasa bersedih, larut dalam kesedihannya. Ini powernya juga rendah, yaitu sekitar 100 pada skala kinesiologi itu. Kemudian ketika seorang itu merasakan cinta, ya, itu powernya tinggi, 500. Kemudian perasaan ceria, sukacita, itu 540. Perasaan kedamaian itu lebih daripada itu. Semakin tinggi powernya, tentu makin bagus kualitas spiritualitasnya. Nah, sayangnya di dunia ini hanya ada, berdasarkan penelitian di buku tersebut, 4% saja warga masyarakat dunia ini yang memiliki kualitas power di atas 500. Ini adalah merupakan manusia-manusia langka, yaitu para orang-orang yang sudah mencapai kualitas puncak aktualisasi diri, dan mereka mencapai suatu spiritualitas yang tinggi. Kalau dalam tradisi agama Islam berarti adalah para aulia, para kekasih Tuhan. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka akan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat dunia. Mereka adalah paku buminya yang menyebabkan kasih sayang Allah tetap lestari di dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang dengan kualitas power di atas 500 ini juga bisa mentransmisikan, ya, powernya itu, aura energinya, positifnya itu kepada orang-orang yang level energinya atau level powernya 200 ke bawah. Nah, sehingga kita seringkali menyaksikan ketika kita memiliki suatu masalah berat, kita depresi, kemudian kita silaturahim kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas, belum sempat kita menyampaikan problem kita pun, masalah kita seolah-olah sudah terpecahkan, teruraikan. Inilah kita mendapatkan suatu emanasi atau transmisi power dari orang yang soleh tersebut. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, satu lagi yang terakhir, bagaimana kira-kira kiat agar kita bisa dari depresi atau mungkin dari perasaan khawatir, cemas, kita bisa seperti orang para aulia tersebut yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasakan rasa takut yang berlebih-lebihan atau rasa sedih, larut di dalam rasa sedih, tapi hidupnya selalu dalam keceriaan, kebahagiaan yang mendarah daging. Maka ada satu jamu, jamu yang bisa kita amalkan bersama. Mungkin bisa kita baca setelah selesai wirid sholat, yaitu yang pertama adalah zikir astaghfirullahaladzim. Kita baca 20 kali. Sambil membaca zikir itu kita menghayati masalah-masalah yang sudah berlalu di masa lalu, atau hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, yang membuat kalau kita teringat itu merasa sakit. Nah, kita memotong kesedihan-kesedihan itu sambil berzikir astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 20 kali.
Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan masa depan, dan kita yakin bahwasanya apa yang ditetapkan Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Maka kita pasrahkan apa yang akan terjadi di masa depan tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir dan cemas. Sambil membaca la haula wala quwata illa billah, kita serahkan masa depan kita kepada Allah dengan penuh kepasrahan dan kelegaan hati. Dan kemudian yang ketiga adalah zikir ya qawiyyu ya matin. Ini adalah asmaul husna yang maha kuat, maha kokoh. Ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin. Kita baca 20 kali dengan penghayatan, kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan agar bisa hidup optimal di saat ini. Karena saat ini, detik ini, menit ini adalah di mana kita hidup. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tentu terjadi. Saat inilah kita hidup. Semoga Allah memberikan kepada kita hidup yang optimal pada saat sekarang ini. Demikian para pemirsa, dengan mengamalkan 3 zikir itu, wirid itu kita wiridkan setelah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa melepaskan kita dari depresi, membebaskan kita dari rasa cemas, takut, dan sedih hati, dan juga secara perlahan meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.